Mereka sampai di rumah sakit. "Mas ada jadwal di rumah sakit umum lagi?" tanya Zainah. "Iya, tapi nanti saya usahakan keluar untuk nganter kamu pulang." "Jangan mas, nanti aku naik taksi aja." "Udah, gak apa-apa. Besok pagi aja, aku numpang di mobil Mas Hakim lagi." Hakim tampak berpikir sejenak. Jika tak pikirkan sore ini ada jadwal operasi, rasanya ia berat melepas Zainah pulang seorang diri. "Ya sudah, nanti hati-hati ya." Zainah mengangguk dan tersenyum. Kemudian ia menuruni mobil itu untuk kemudian memasuki rumah sakit. Cie, udah mulai satu mobil. Nampaknya bentar lagi bakalan ada undangan nih. Dokter Clara mencoba membercandai Zainah. Di rumah sakit itu dia senior dan masih punya kekerabatan dekat dengan papanya Dokter Hakim. Dia pintar tapi juga banyak bicara. Entah kenapa, Zainah merasa malas mengklarifikasi ucapan wanita itu. "Loh, kok malah diam? Ayo dokter Zainah, nunggu apa lagi? Udah tuh, diiyain aja biar cepat sah. Jadi kalau dilihat orang semobil seperti tadi, udah gak timbul tanda tanya lagi." Aku terdiam sejenak. Kali ini ucapan Dokter Clara benar. Aku tidak seharusnya menggantungkan diri pada Dokter Hakim, sementara hubungan kami hanya sebatas rekan kerja. Kok diam terus dari tadi? Dokter itu terus menyeimbangkan langkahnya denganku. "Ya nggak tahu mau ngomong apa dok, bingung." "Kok bingung? Tinggal bilang aja iya, udah selesai." Sepertinya dia tahu perihal lamaran Mas Hakim padaku. Entahlah, aku kembali memilih bergeming. Saya kenal Hakim semenjak dia remaja. Orangnya jauh dari kecacatan. Budi pekertinya sempurna. Prestasinya tidak diragukan lagi. Yang paling penting kesetiaannya, bukan kaleng-kalengan. Dia emang patut menjadi idaman banyak wanita, tapi cuma kamu yang dia sukai. Aku tersenyum, merasa sangat berat menjadi wanita yang ternyata dipilih Mas Hakim sebagai yang ia cintai. Kenapa enggak orang lain saja? Menurutmu, apa alasan yang bisa diberikan oleh seorang wanita untuk menolak lamaran Dokter Hakim? Mungkin karena si perempuan punya trauma masa lalu. Padahal tidak semua lelaki sama. Satu lelaki bisa saja menyakiti hati seorang wanita, tapi lelaki lain bisa jadi justru membuat si wanita itu bahagia. Benar begitu, Dokter Zainah? Iya, Dokter Clara benar. Pertimbangkanlah Zainah. Hakim adalah lelaki terbaik yang pernah ku kenal. Kamu tidak akan menyesal jika bersamanya. Hehe, promosi adik sendiri. Tapi ini jujur loh, gak sedang promo. Akhirnya, Zainah pun ikut terkekeh sejenak. Mas Hakim sangat sempurna. Tidak cocok untuk saya yang banyak kurangnya. Jangan merendah sah. Pokoknya pikirkan baik-baik. Hakim adalah tipe suami idaman. Cepatlah move on. Anak-anakmu juga butuh figur ayah sambung yang baik. Ya, semua itu ada pada Hakim. Zainah kembali tersenyum. Ia mendengar banyak nasihat yang keluar dari bibir Dokter Clara. Memang di matanya tak ada satu kurang apapun yang dimiliki Dokter Hakim. Tapi hati tidak bisa ditipu. Jika sudah tak cinta, maka sulit untuk dipaksa. Ya udah, Mbak duluan ya. Mereka pun berpisah di ujung koridor dan Zainah berusaha menyimpan kembali masalah tersebut sebab pasien di ruang IGD sudah menunggu. Ada yang masuk karena kecelakaan lalu lintas, bahkan sampai yang digigit ular. Kesibukan Zainah memang luar biasa.
tapi ia bersyukur karena Allah memberinya kesehatan dan jiwa yang tenang sehingga bisa menjalani aktivitas dengan baik. Tepat pukul 5, Hakim terlihat membuka pintu ruang IGD. Masih pada sibuk semua, sapanya lembut, tapi membuat Zainah terhenyak. Sebab sesuai janji, sore ini dia pulang dengan taksi. Iya dok, hari ini full pasien, jawab Susraya, kepala ruang IGD. Panggil Danang, suruh pesan makanan dan minuman di kantin untuk semua staf ruang IGD. Saya yang traktir. Beneran dok? Dokter Hakim mengangguk mantap, dan di hadapannya seluruh staf tampak bahagia. Sekecil ini perhatian kadang membuat rasa lelah seperti tergantikan. Sebagai anak dari pemilik rumah sakit ini, Dokter Hakim memang loyal, tidak pelit pada staf dan karyawan. Mungkin ini juga yang membuat banyak pegawai, bahkan Dokter Lajang mengidolakannya. Sayangnya tidak dengan Zainah. Sang wanita memang kagum pada lelaki itu, tapi mungkin sebagai seorang janda, dia tidak mudah untuk membuka hatinya kembali. Saya sekalian mau minta izin Dokter Zainah, ucap Dokter Hakim kembali. Cie, yang semakin lengket kayak perangko. Dokter Hakim tersenyum bahagia mendengar guyonan Susraya. Sementara di hadapannya, Zainah sedikit risih mendengar godaan itu. Tanpa pamitan, dia meluncur keluar. Tadi kan aku udah bilang bisa pulang sendiri, ucap Zainah saat mereka sudah ada di luar. Iya, tapi kebetulan kerjaanku juga udah selesai. Ya udah, ada sedikit waktu, aku coba jemput dan antar kamu. Nggak apa-apa kan? Mas, sebenarnya aku merasa risih digangguin sama banyak staf karena kamu mengantarku seperti ini. Abaikan mereka. Yang jelas, selama kamu nggak punya kendaraan pribadi, aku yang akan standby jemput dan ngantarin pulang. Tapi mas, udah, jangan pakai tapi-tapian lah. Kamu tenang aja. Mengantar dan menjemput ini tidak ada sangkut pautnya dengan lamaran ini. Ini hanya bentuk tanggung jawab aku aja, sebagai seseorang yang kamu kenal. Zainah menghela napas mendengar pembelaan Dokter Hakim. Tak dapat berkata apapun, akhirnya dia mengikuti sang dokter sampai ke mobil. Selama perjalanan, Zainah lebih memilih diam, hanya menjawab seadanya saat Hakim mengajukan pertanyaan. Kurang lebih 15 menit mereka sampai di rumah. Namun, Zainah kembali dibuat terhenyak dengan terparkirnya 2 buah mobil di halaman rumah. Yang satu mobil miliknya yang tadi siang dipinjam oleh Dokter Langit, dan yang lain adalah milik Papa Dokter Yan. Mari masuk mas. Zainah mempersilakan Hakim masuk. Sampai di dalam rumah, ternyata tidak hanya ada Dokter Langit dan papanya Dokter Yan, juga ada mamanya Dokter Hakim dan juga ibunda Zainah sendiri. Sepertinya mereka sedang berbicara persoalan serius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Kebetulan sekali Zainah dan Hakim sudah pulang. Ayo masuk. Ini Papa dan Mama Hakim mau bicara sama kamu, ucap Dokter Langit. Wajah Zainah seketika tertuju pada Dokter Hakim yang ada di belakang. Lelaki itu tersenyum. Apakah dia sudah tahu tentang kedatangan kedua orang tuanya ke rumah ini? Apa yang ingin mereka bicarakan? Bersambung.